marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan nak berdoa. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Jadi semoga doa kita Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kita rahmat, memberikan kita kepintaran dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia. Sila aku dan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila pesan negara, rakyat adil makmur sentosa, nikmati bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila pesan negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana keadaannya? Semuanya sehat? Sehat. Jadi sudah makan semua? Sudah. Alhamdulillah. Jadi saya mau mengecek kehadiran dulu. Abdul Subair, Ada. Amalia Nabila, Hadir. Anissa Magdatilla, Hadir, Pak. Awalia Ramadhani, Hadir, Pak. Fatwal Alamsa, Lina Syaniata Bahar, Hadir, Pak. Bayatul Husna, Pak. Muhammad Alvin Rasad, Hadir, Pak. Muhammad Rizki Syam, Hadir, Pak. Muhammad Rahman Seyhan, Hadir, Pak. Muhammad Fadil, Hadir, Pak. Muhammad Khairun, Hadir, Pak. Muntasam Rizki Hasbullah Hadidu, Hadir, Pak. Naura Rayani, Hadir, Pak.
Naila Al-Faisa. Hadir Pak. Nur Maulana. Hadir Pak. Nur Aika Melati. Hadir ya? Nur Aisyah. Hadir Pak. Nurul Husna. Hadir Pak. Rabil Aditya. Sakit. Sakit. Rahmat. Hadir Pak. Rangga. Pak. Apa? Atau memang tidak ada? Sakit. Sakit. Rizki Mutmainna. Sakit. Yahya. Jadi sebelum materi kita mulai, materi yang saya akan bawakan tentang sistem persamaan linear dua variabel, atau biasa disingkat SPLDB. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum ditentukan atau diketahui nilainya karena memiliki yang namanya variabel, ya. Kemudian kalimat tertutup. Kemarin kita juga sudah pelajari kalimat tertutup itu adalah yang sudah jelas nilainya. Seperti 1 tambah 1 itu kan sudah jelas nilainya 2. 3 tambah 3 6. Jadi tidak memiliki variabel. Sedangkan yang kita pelajari hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Ya, apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel, ya. Bentuk umumnya seperti ini. AS tambah DY sama dengan C. Dengan A, DJ itu adalah bilangan real. Ya, A lebih besar dari 0. Juga D lebih besar daripada 0. Di mana C itu adalah sebuah konstanta, artinya nilainya tetap, tidak ada nilai variabelnya. Kemudian ini sistem persamaan linear dua variabel, ya, adalah dua atau lebih persamaan linear dengan dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Bentuk umumnya seperti ini, ya. A1S tambah B1Y sama dengan C1. Kemudian baris kedua, persamaan kedua, A2S tambah B2Y sama dengan C2. Jadi ada persamaan pertama, ada persamaan kedua. Itu namanya sistem persamaan linear dengan dua variabel. Ya. Di mana A1 B1 C1, A1 B2 dan C2 merupakan konstanta yang real. Kemudian selanjutnya himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel bisa ditentukan dengan yang pertama adalah dengan metode grafik. Apa itu metode grafik? Gambar, ya. Kemudian yang kedua metode substitusi. Metode substitusi itu adalah dia harus mengganti, ya, mengganti dari nilai variabel itu dari persamaan yang lainnya. Kemudian eliminasi. Eliminasi biasa dengan apa? Eliminasi artinya menghilangkan, ya, menghilangkan dari variabel, apakah variabel A, B,
atau variabel B atau variabel S atau Y dihilangkan untuk mendapatkan persamaan lainnya. Kemudian ya ini contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode grafik. Oke, jadi di sini ada soal ya, di mana soal ini ya 2S kurang Y sama dengan 6. Nah, kemudian persamaan kedua 3S tambah Y sama dengan 4. Nah, ini kita menggunakan metode grafik di sini. Nah kita ambil dari persamaan tadi 2S kurang Y sama dengan 6. Nah, kita tentukan dulu nilainya S. Misalnya S sama dengan 2. Nah, berarti itu disubstitusi masuk nilainya. Berarti nilai Y sama dengan min 10. Nah, begitu pun 3S tambah Y sama dengan 4. Nah, kita ambil nilai S itu min 2. Nah, bilangan bulat ya. Kita masukkan di situ. Berarti nilai Y sama dengan 10. Oke, saya bagi dulu ya lembar kerjanya untuk kita kerjakan. Nyekan bukunya nak, nyekan bukunya, pulpennya. Kita kerja kelompok ya. Ini ada pulpennya di guys. Saya kasih lembar jawabannya. Jadi lembar jawaban yang kita kerja di sini. Dan diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Dan kita harus bekerja secara bersama-sama. Ya, bekerja bersama-sama, saling membantu untuk menjawab dari permasalahan. Ya. Nah, di situ soalnya ya harus diperhatikan ya. Amir Kamudi, Cynthia, Kaila, Tei, Tersa sedang membeli sebuah buku tulis dan pulpen. Nah, di situ Amir Kamudi bersama-sama membeli 2 buku tulis dan 3 pulpen, membayar Rp21.000. Yang kedua,
Cynthia dan Kaila membeli 3 buku tulis dan 3 pulpen. Mereka membayar 24.000. Kemudian ketiga, Darwin dan Elsa membeli 5 buku tulis dan 5 pulpen. Mereka membayar 40.000. Nah, pertanyaannya, tentukan harga sebuah buku tulis dan pulpen menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya. Mana buku itu? Ya, buku itu ya tulis sebagai nilai S ya, dan pulpen ya Y. Tulis sebagai Y. Jadi 3S, 2S tambah 3Y sama dengan 21.000. Ya. Yang mana? Ya, ada pertanyaan. Ya, itu. Ya, bagaimana? Jadi tolong diamati soal.
Nomor 2. Nomor 2 bagaimana? Sudah ada tadi. Ini nomor 1, baru nomor 1. Ya. Nomor 2 itu 9 kali lah. Berarti 3S ya, karena buku itu diumpamakan S ya. Jadi 3S tambah 2G sama dengan 20 kali tulis lagi. Ini nomor 1. Dari suatu Kalian saya kira sudah paham semua. Ada yang mau menjawab di atas? Ya sampai silakan kalau pos 1 dulu. Belum ya? Kelompok mana yang selesai? Oke, kata yang mau menjawab di atas. Balik. Oh ya, bisa. Persentase bisa. Sudah selesai? Nomor 1 dulu, nomor 1 yang selesai. Silakan naik. Oke, kelompok 1, nomor 1 ya. Nah, kelompok 2, nomor 2. Ya, silakan presentasi. Ya, coba berdiri. Oke, coba lihat kelompok 1 akan menjawab dari pada lembar kerja. Coba perhatikan yang lainnya.
untuk menjawab nomor 2. Atau kita pindah dulu ke kelompok 3. Ya, silakan di silakan naik kelompok 3. Ya, satu orang silakan naik. Ayo nak. Gimana kelompok? Silakan dijawab di atas. Nah, kita lihat dari kelompok 4 menjawab. Jangan, langsung cari jawaban. Jadi kelompok 2 silakan dijawab memang. Itu kalian di atas. Siap-siap ya. Kelompok 2. Oke, jadi apes dulu kelompok 4. Jadi untuk menjawab dari kelompok 4 ya soalnya bisa digunakan dengan metode substitusi, eliminasi dan grafik. Nah itu bisa diselesaikan ya sistem persamaan linear dua variabel dengan 3 cara. Nah bisa saya tambahkan juga bahwa sistem persamaan linear dua variabel itu bisa digunakan dengan metode substitusi dan eliminasi. Keduanya digabungkan ya. Nah kalau substitusi itu tersendiri ya memasukkan nilai variabel dari persamaan lainnya untuk mendapatkan nilai variabel itu. Nah kemudian eliminasi artinya menghilangkan. Nah, menghilangkan apakah variabel S atau menghilangkan variabel Y untuk mendapatkan nilai salah satu variabel. Kemudian grafik, membuat gambar ya. Nah membuat gambar dengan membentuk sebuah garis lurus. Nah terbentuklah titik S dan Y kalau metode grafik.
Nah, itu dari jawaban kelompok K. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 2. Oke, masih menulis. Kelompok 3. Silakan naik. Oke, silakan naik. Kelompok 3. Ya, nomor berapa? Ya, nomor 3. Sesuai dengan nomor urut ya. 1. Nah, ini nomor 3, nomor 2. Ya, nomor 2. Kita perhatikan ya, kelompok 3 menjawab pertanyaan dari hasil diskusinya. Sudah. Ya, dari hapus dulu. Jadi nomor 3 dijawab oleh kelompok 3 dengan metode eliminasi. Dia menggunakan metode eliminasi ya. Nah, dalam substitusi dari persamaan yang ada di lembar kerja, jawabannya ya 5.000 ya untuk harga bensin ya. Ya, itu jawabannya. Kemudian bagaimana dengan kelompok nomor 2? Oke, kita persilakan kelompok 2 untuk menjawab dari silakan. Coba perhatikan yang di bawah semuanya menjawab.
jawabannya 1500 ya. Oke, silakan dulu. Beri dulu A+ untuk kelompok 2. Jadi anakku, kalian telah berhasil semua menjawab dari persoalan-persoalan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, tentang kita kaitkan dengan sistem persamanan. Ada yang menjawab dengan metode eliminasi, ada juga yang menjawab dengan metode substitusi, nah, dan metode grafik ya. Nah, 3 grafik tadi. Jadi metode grafik itu adalah gambar ya, gambar untuk mencari titik S dan Y. Kalau kita ice breaking dulu supaya tidak ngantuk belajarnya. Terus semangat. Oke, terima kasih. Jadi anakku sekalian, ada penghapus. Penghapus ya. Jadi kita lanjut dari penjelasan ya di metode grafik ya, diskusi. Nah ini tadi kita sudah semua jawab semua soalnya. Nah misalnya diberikan ya, misalnya substitusikan nilai S. Nah, contoh soal lagi ya. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi. Nah, persamaan pertama 2S tambah 3Y sama dengan 8, itu persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua 3S tambah Y sama dengan 5 ya. Jadi kita menggunakan metode eliminasi ya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya ya, kita eliminasi Y ya. Nah, kenapa eliminasi Y? Supaya gampang ya, supaya gampang. Nah, langsung saja dikali dengan 3 ya, dikali 3 Y nya. Nah, misalnya 2S tambah 3Y sama 8 itu dikali 1 ya, karena mau dieliminasi nilai variabel Y. Nah, makanya tetap dikali 1. Nah, yang persamaan kedua itu dikali 2. Kenapa? Karena kita mau eliminasi Y. Nah, sehingga didapat 3 kali 3 sama dengan 9S. Kemudian 3 kali Y sama dengan tambah 3Y. Kemudian 3 kali 5 15. Nah, kita coret ini ya, coret 3. Nah, 3Y. Nah, ini dikurang ya. 2 kurang 9 hasilnya min 7. Berarti 7S. Ini 8 kurang 15 sama dengan min 7 ya. Berarti dicarilah nilai S. Nah, dibagi koefisiennya 7 min 7 bagi 7 hasilnya positif 1, karena negatif bagi negatif itu hasilnya tetap positif ya. Begitu ya cara mengeliminasi ya, paham? Nah, dikerjakan tadi. Nah, begitu pun kita mengeliminasi
variabel S. Sama ya. Nah, sama seperti tadi mengeliminasi variabel S itu dikalikan saja 3 dan 2. Ya, 3 dan 2. Kenapa? Karena di sini ada 2, di sini ada 3, berarti dibalik saja. Dikali 3 dan 2. Nah, supaya nanti gampang kita eliminasi variabel S-nya karena sudah sama koefisiennya. Nah, koefisiennya 6, berarti sudah 0 ya, dikurangi. Nah, kemudian Y-nya tinggal dikurangi 9 kurang 2, itu koefisiennya. Nah, sama dengan 7. Nah, 24 kurang 10 sama dengan 14. Berarti mencari nilai Y dibagi dengan koefisiennya ini 7, menjadi terbagi dari 14. Nah, berarti 14 bagi 7 hasilnya 2. Begitu ya cara mengeliminasi. Nah, kemudian metode eliminasi substitusi. Nah, ini keduanya kita pakai. Ya. Nah, seperti contoh soal. Diberikan contoh soal dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, lingkup KS tambah 5Y sama dengan 850 ya. Nah, persamaan kedua 7S kurang UKY sama dengan 300. Jadi kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, kita pakai dulu eliminasi. Nah, berarti eliminasi Y-nya ya. Berarti kali 4 dan 5. Mau dihilangkan ini 4 dan 5. Berarti kali 4. Nah, ini kali 4 ini kali 5. Nah, didapatlah ya persamaan pertama hasilnya 616 tambah 20Y sama dengan 3400. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua menjadi ditambah ini ya karena harus dihilangkan. Nah, 35 S kurang 20Y sama dengan min 1500. Jadi ini bukan lagi dikurang ya seperti tadi, dikurang. Tergantung dari lihat tandanya. Kalau tandanya di sini plus, di sini minus, berarti harus ditambah. Karena ini ketemu ini menjadi minus. Berarti 20Y positif 20Y dikurang 20Y sama dengan 0 ya. Maka ini hasilnya min 16 kurang 35 positif ya 19. 1900 itu dibagi menjadi 19 hasilnya 100 ya. Oke, saya kira kita sudah paham ya tentang metode penyelesaian dalam sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang saya kasih kuis lagi ya. Nah, ini nomor 1 pilihan ganda ya, kuis. Diketahui persamaan. Ya, diketahui persamaan silakan ditulis ya. 2S tambah Y sama dengan 10 dan S tambah 2Y sama dengan 8. Nilai S dan Y adalah, ya silakan ditulis. Nah, ini pilihan ganda. Nah, saya kasih besar-besar dulu ya. Berapa nilai S dan Y?
Ataukah metode terapi? Ya, silakan. Jadi bisa digunakan dengan metode eliminasi. Kalau misalnya kita eliminasi ya. Nah, eliminasi apa dulu? Terserah kita. Apakah yes tadi? Ya, silakan. Berarti kalau eliminasi S, berarti dia harus dikali 1 dan 2. Ya, kali 1 dan 2. Nah, jawabannya itu soalnya dulu masuk. Nah, harus dikali. Nah, di sini 1 kali 2 untuk eliminasi. Dapatlah nilainya nanti.
Kalian bisa jawab di atas? Nanti silakan. Silakan yang mau jawab. Tentu saja. Kita lihat kelompok satu menjawab. Kelompok yang lain silakan perhatikan. Oke, silakan. Berapa nilai S yang bagiannya? S itu sama dengan 2. Y-nya? 6. Ada nggak di atas? 8.
Coba lihat. Perhatikan baik-baik dulu. Yang lain bagaimana jawabannya? Berapa jawabannya? Yang lain bagaimana? 2 dan 3. Oke, silakan ditulis. Ya, silakan. Silakan ditulis langkah-langkahnya juga. Ya mungkin dari kelompok 1 ada yang penjumlahannya di eliminasi ya, eliminasi. Bagaimana kelompok 3 mungkin beda? Jawabannya apa? Jawaban 6. Yang kelompok 4 bagaimana? Harapan rumus, gimana itu rumus? Caranya pakai metode eliminasi. Terserah mau substitusi duluan. Nah, kalau di atas namanya dia pakai eliminasi dulu. Nah, kemudian kalau didapat salah satu variabel, nah maka dia substitusi. Jawabannya apa? Nah, coba. Apa ini? Berapa eliminasi atau? Nasi apa dulu? Yes.
jawabannya ya 2 dan 3. Jadi jawabannya A ya. Jawabannya A. Jadi memang betul-betul harus dikoreksi plus minusnya. Karena biasa kalau kita sudah tahu menganalisa ya tanda plus dan minus itu ya makanya akan disalah dalam penjumlahan. Makanya harus betul-betul diteliti tandanya supaya tidak salah dalam menjumlah. Nah tadi ada yang mendapat 6. Nah padahal di situ harus dikali 2 ya. Nah di sini salah soalnya. Kita koreksi ya kelompok 1. Nah di sini ada 2 di sini. Nah 2 kali 2 4, harusnya 4 di sini. Nah 4 ya berarti min 3. Min 3 ya. Di sini 6. Berarti Y sama dengan min 6 bagi min 3. Sininya 2. Sudah jelas ya? Nah jawabannya ini jawabannya A ya. Jawabannya A. Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Oke, bagaimana dengan kelompok Pak ya? Sudah cocok juga? Ya, sudah dapat juga? 2. Ya, bisa digunakan dengan metode eliminasi dan substitusi. Ya. Ada pertanyaan? Berarti sudah paham semua ya? Paham. Ya. Jadi mengerjakan soal sistem personal linear itu ya kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kenapa? Jadi saya oke, sekarang kita refleksi ya. Refleksi. Bagaimana tanggapan kalian ya? Saya sudah panggil refleksinya. Jadi mohon berikan tanggapan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita refleksi dulu. Ya, tulis harusnya soalnya refleksi. Ya, apakah kalian sudah mengerti pelajaran hari ini? Ya, dijawab ya. Nah, yang kedua, nanti dicatat. Apakah kalian sudah mengerti pelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, apa yang menarik selama pembelajaran? Ya, hal apa yang menarik selama pembelajaran? Ya, berikan tanggapan kalian. Hal apa yang menarik? Kemudian yang ketiga, apa saran pada kegiatan pembelajaran supaya lebih seru pada pertemuan selanjutnya? Ya, silakan diberikan tanggapannya nak. Nah, lalu dipresentasikan ya refleksinya. Apa yang tadi?
Saya minta tanggapannya ya. Kerja hari ini. Oke, silakan di catat, tulis objektinya. Ya. Oke, silakan nak. Yang maju, ya silakan. Oke, silakan maju untuk kelompok 1 refleksinya untuk hari ini. Nah, kelompok 1 menyusul kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, saya dari kelompok 1. Apa yang kalian sudah mempelajari hari ini? Saya telah mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel SPLDV. Cara menyusun model matematika dari suatu permasalahan serta menyelesaikan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Saya juga belajar bagaimana SPLDV bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam soal perbandingan harga, berat benda, atau jumlah total suatu barang. Oke, silakan dari Abbas. Oke, selanjutnya kelompok 2. Bagaimana refleksi Ananda?
Kakek kelompok 3 dulu. Oke, kita lihat penampilan dari kelompok 2 untuk memberikan tanggapan refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evina Sahiraen, saya dari kelompok 3. Hal apa yang paling menarik selama pembelajaran? Hal yang paling menarik pada pelajaran adalah saat membahas soal cerita yang dikaitkan dengan kehidupan nyata, misalnya tentang menghitung harga buah atau berat barang menggunakan SPLDT. Selain itu, diskusi kelompok dan presentasi hasil pemecahan soal pembuatan saya jadi aktif dan paham materi. Oke, beri apel untuk kelompok 3. Baiklah, ya. Terima kasih anak-anakku telah memberikan tanggapan yang sangat baik sekali pada pembelajaran kita hari ini. Jadi saya menyimpulkan bahwa sistem persamaan linear dua variabel ini, ya, dengan kontekstual, bahwa ini kita bisa selesaikan ya dengan 3 metode, ya. Metode eliminasi, yang kedua adalah metode substitusi, kemudian yang ketiga adalah metode grafik. Nah, tentu kita akan mendapatkan dari soal-soal cerita dengan menggunakan metode ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita ingin menentukan sebuah jarak, kita ingin menentukan sebuah kecepatan, ya, harga dari suatu buku ataukah pensil kita membeli di toko, maka tentu kita akan mengetahui harganya dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Dan saya merasa bahwa pembelajaran kita hari ini tentu sangat menyenangkan sekali ya, karena ada reaksi dari siswa sekalian memberikan tanggapan ya ketika saya memberikan sebuah pertanyaan. Dan Anda juga memberikan jawaban yang tepat sekali. Oke, saya kira sampai hari ini kita pertemuan kita. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Dan minta maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.